Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu terhadap setiap kami. Bapa, berikan kami hati seorang murid, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema ketika hari-harimu menjadi lebih gelap sebelum menjadi terang. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 5 ayat yang ke-19 sampai ke-23. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang engkau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Pernahkah saudara mengalami hari-hari seperti yang dialami oleh Musa? Hari-harimu setelah engkau menerima pernyataan Tuhan dan berjalan sesuai kehendak Tuhan, namun hidupmu justru menjadi lebih terpuruk dan lebih hancur. Musa mengalami hari-hari seperti itu. Musa yang sedang menggembalakan kambing domba milik mertuanya ditemui Tuhan dan menerima penugasan dari Tuhan. Pekerjaan dan tanggung jawab itu diterima Musa dari Tuhan langsung. Itu bukan pendapat atau usulan Musa, tapi semua itu adalah kehendak Tuhan yang harus dikerjakan oleh Musa. Ketika akhirnya Musa melangkah dan mengerjakan kehendak Tuhan, satu keadaan yang bahkan lebih buruk terjadi atas keadaan bangsa Israel. Tujuan semula untuk berbicara dan meminta izin kepada Firaun adalah untuk membiarkan umat Tuhan beribadah dan melegakan penderitaan mereka. Namun justru hal itu membuat Firaun marah dan semakin menekan keadaan bangsa itu. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja siapapun orangnya, termaksud Musa sendiri, kita akan berpikir, apakah saya salah melangkah? Apakah saya salah mengerti maksud Tuhan? Atau apakah Tuhan salah berpesan? Dalam keadaan frustasi dan kecewa, Musa berkata kepada Tuhan, dalam Keluaran 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Musa dengan berani berkata-kata dan menasehati Tuhan. Setahu saya, tidak pernah ada manusia di dalam Alkitab yang berani berkata-kata dan menasehati Tuhan seperti Musa. Namun Tuhan tidak menjadi marah kepada Musa. Ayat selanjutnya, kita menemukan jawaban Tuhan kepada Musa. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata Tuhan sengaja membuat semua itu terjadi demikian, tidak seperti yang Musa dan kita semua harapkan ketika kita sedang melangkah di dalam rencana Tuhan. Seringkali ada tantangan, bahkan jalan di depan akan terasa lebih berat dan lebih susah untuk dilalui, padahal kita sadar bahwa kita sedang melangkah di dalam rencana Tuhan.
Saat seperti itu, mudah sekali untuk kita menyalahkan Tuhan. Di manakah Tuhan? Apakah hidup saya kurang susah sampai Tuhan menambah lagi kesusahan bagi hidup saya? Inilah hal penting yang perlu kita mengerti. Tuhan berkepentingan untuk membentuk dan merajut satu karakter baru di dalam diri kita dan membawa kita kepada pengenalan akan Dia selangkah lebih dalam lagi selagi kita sedang melangkah ke dalam proses mengerjakan kehendak-Nya. Itulah yang Tuhan buat bagi Musa. Karakter Musa sendiri dibentuk kesabaran, ketekunan, pengharapan, dan mengandalkan Tuhan semakin matang di dalam diri Musa. Musa belajar untuk bergantung sepenuhnya akan pertolongan dan campur tangan Tuhan, sehingga akhirnya kita melihat pribadi Musa seperti yang kita temukan pada akhir hidupnya. Namun seringkali hari-hari yang kita lewati akan menjadi lebih gelap dan lebih kelam sebelum menjadi lebih terang. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk kasih setiamu dan untuk segala sesuatu yang Kau ajarkan pagi ini. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.